Sobat Garuda, lupakan sejenak semua yang kalian tahu tentang Timnas Indonesia selama ini. Karena hari ini, 20 Januari 2026, era baru resmi dimulai. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. John Herdman, sang pelatih baru, dilaporkan sudah mengirimkan pesan personal ke 60 pemain pilihannya. Dan kenapa John Herdman memulai revolusinya dengan cara seberani ini? Dan apa sebenarnya masalah besar yang bisa mengganggu Timnas Indonesia di tahun ini? Jadi stay tune ya teman-teman, karena kita akan bongkar bocoran pesan yang bikin gempar jagat maya ini. Pertama-tama, kita bahas dulu alasan kenapa para fans Timnas Indonesia saat ini mulai menerima era baru ini dan berharap John Herdman bisa lebih baik dari pelatih-pelatih sebelumnya. John Herdman, pria asal Inggris ini bukan pelatih biasa. Bayangkan, dia sudah melatih tim profesional sejak usia 17 tahun. Dia adalah orang yang membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah 36 tahun penantian. Filosofinya, qualification habits. Dia nggak butuh pemain bintang yang malas. Dia butuh monster di lapangan. Herdman dikenal sangat obsesif terhadap data. Setiap lari kalian, setiap operan kalian terekam di tabletnya. Inilah yang membuat para pemain timnas sekarang mulai merasa teror positif dari sang pelatih. Ya, walaupun anak gadis dari John Herdman juga menambah aura positif bagi para fans timnas, khususnya para buaya-buaya di sosmed nih. Langsung bilang, my bini tuh. Dasar ya, lelaki tuh ada aja. Hahaha. Ya, walau tahun ini kita tak akan bertemu tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Uzbekistan, dan Arab Saudi seperti beberapa tahun terakhir. Karena tahun ini agenda Timnas Indonesia sepenuhnya akan menjadi ajang adaptasi bagi John Herdman sebelum turnamen bergengsi, yaitu Piala Asia Januari 2027 nanti. Akan tetapi, ujian pertama bagi John Herdman bukan tim sembarangan. Kita akan melawan kekuatan Eropa di Jakarta. Agenda terdekat sudah di depan mata. Maret 2026, Jakarta akan menjadi seksi FIFA Series. Lawan kita, Bulgaria, Solomon Island, dan Saint Kitts and Nevis adalah calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA Series kali ini. Melawan Bulgaria adalah ujian fisik. Herdman ingin melihat apakah fisik pemain lokal kita bisa bersaing dengan pemain Eropa Timur yang tinggi besar? Ini bukan sekedar laga persahabatan. Ini adalah penentuan ranking FIFA. Jika Indonesia berhasil memenangkan 2 laga di FIFA Series ini, maka ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 118. Yang tentunya, semua itu tergantung laga negara lainnya, seperti Timnas Malaysia versus Vietnam dan negara peringkat 123 sampai ke 117. Kabar baiknya, John Herdman dikenal sebagai pelatih yang pandai menaikkan ranking FIFA suatu negara. Jadi, kita semua memiliki harapan besar kepada sosok John Herdman ini. Setelah Eropa, kita harus kembali ke realita persaingan panas di Asia Tenggara. Hasil drawing sudah keluar. Hasil drawing ASEAN Cup atau Piala AFF 2026 menempatkan Indonesia di grup A. Dan ya, kita kembali bertemu musuh bebuyutan, Vietnam. Selain itu ada Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi. Media Vietnam sudah mulai memanaskan suasana menyebut Herdman pelatih yang terlalu banyak berbicara. Tapi Herdman hanya membalas dengan senyuman tipis saja. Baginya, ASEAN Cup adalah target wajib juara. Tidak ada kata runner-up lagi di kamus John Herdman. Dia ingin mematahkan kutukan final Indonesia di turnamen ini selamanya. Tentunya bukan gugur di fase grup, melainkan menjadi juara Piala AFF 2026 kali ini. Untuk target dan ketegasan John Herdman mempunyai karakter yang sangat bagus ya teman-teman. Tapi, ada satu masalah besar yang bisa menggagalkan semua rencana ini. Masalah apa itu? Masalah terbesarnya adalah waktu. Herdman butuh sinkronisasi cepat antara pemain Liga 1 dan diaspora. Yang mana kita tahu mayoritas netizen Indonesia dikenal sangat tidak sabaran. Satu kekalahan saja, tagar #HerdmanOut bisa langsung bergema. Namun, hari ini kita melihat harapan. Dukungan penuh dari PSSI dan fasilitas yang lebih baik harusnya jadi kunci.
Jadi, Sobat Garuda, apakah kalian percaya di bawah John Herdman, Indonesia akan mengangkat trofi pertama mereka di tahun 2026 ini? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar, karena bisa saja John Herdman nanti akan baca dan balas langsung. Tapi, tahukah kalian, Herdman sempat melakukan hal gila saat pertama kali menginjakan kaki di Jakarta yang bikin dokter geleng-geleng kepala. Minggu lalu, publik sempat khawatir saat mendengar kabar Herdman masuk rumah sakit di Jakarta. Tapi fakta di balik dinding rumah sakit itu justru bikin kita merinding. Bukannya beristirahat, Herdman terkangkap kamera sedang memegang laptop menganalisis rekaman pertandingan Liga 1 dan pemain diaspora. Dia bilang, waktu Indonesia tidak banyak. Semangat inilah yang ingin dia tularkan. Dia ingin mengubah mentalitas hampir menang menjadi mentalitas juara. Komitmen ini yang bikin para fans mulai yakin dan mulai mencoba percaya kepada John Herdman. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang kalian tunggu-tunggu. Daftar 60 pemain dan nasib pemain keturunan. Strategi Herdman sangat unik. Dia menghubungi 60 pemain lewat DM dan pesan personal untuk menanamkan visi. Nama-nama seperti Beckham Putra membocorkan bahwa pendekatan Herdman sangat disiplin. Namun ada rumor panas, Herdman kabarnya tidak akan menganak emaskan pemain diaspora. Menurut keterangan dari John Herdman langsung, baginya paspor itu nomor 2, sedangkan kualitas adalah nomor 1. Ini jadi alarm keras buat pemain-pemain yang merasa posisinya aman selama ini. Persaingan di lini tengah dan lini belakang dikabarkan bakal jadi yang paling berdarah-darah. Siapa yang bakal jadi line up andalan pilihan Herdman? Jadi, menurut kalian, apakah John Herdman adalah sosok yang tepat untuk menggantikan era sebelumnya? Atau justru tekanan netizen bakal jadi beban buat dia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan info A1 soal Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.